Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah hari ini kabarnya saya sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Diana, ini sebelum kita memulai proses coachingnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan bersama dengan coach Ibu, ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan coachingnya, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observer saya nanti, ya Bu. Nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti saya mengharapkan Ibu memiliki prinsip dari coach itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga berharap Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coach itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa, ya. Saya juga berharap Ibu ketika melakukan proses coaching jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah Ibu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan saya nanti. Bagaimana Bu, bisa Ibu pahami? Alhamdulillah sudah saya pahami Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya Bu, boleh. Yang pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua menggunakan pertanyaan berbobot kepada coach dengan teknik rasa. Wah, luar biasa sekali ya Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi ini, kira-kira Ibu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan nantinya bersama dengan coach Ibu pada saat Ibu melakukan coaching bersama dengan coach Ibu? Iya Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat nanti proses coaching bersama dengan coach saya Bu, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua kompetensi dengan menanyakan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa agar permasalahan daripada coach bisa terselesaikan dengan baik, sehingga coach bisa menemukan ide-ide agar bisa menyelesaikan masalah coach itu sendiri. Baik Ibu, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya, ya. Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator pencapaian, kira-kira pola ukur yang bagaimana ini nanti terkait dengan pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan Ibu nanti? Iya Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur cerita secara beruntun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses yang meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya.
Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan sebelumnya setelah ini silakan Ibu mulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau tercapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, terima kasih untuk waktu Ibu hari ini. Alhamdulillah, sebentar lagi saya akan melakukan coaching dengan coach saya Bu. Baik Ibu, silakan Ibu mulai proses percakapannya ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Asti? Alhamdulillah baik, sehat Bu Diana. Baik Bu Asti, kira-kira apa ya yang mau Bu Asti bincangkan hari ini dengan saya? Ini Bu Diana ada sedikit kendala. Kendala apa Bu Asti kira-kira? Kendala dengan murid-murid saya di kelas Bu. Kendala dengan murid Ibu di kelas. Kira-kira kendala seperti apa ya Bu, sesuai dengan pengamatan Ibu? Ini loh Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran, mereka tidak bersemangat, kurang aktif, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh baik Bu, berarti kurang fokus, kurang aktif, sehingga mereka tidak bisa menyerap dengan baik pembelajaran dari Ibu ya. Iya Bu. Baiklah Bu Asti. Jadi kira-kira Bu Asti melalui percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan nantinya? Itulah yang saya harapkan melalui percakapan kita hari ini. Yang pertama, saya bisa menemukan solusi dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Kemudian bisa meningkatkan kompetensi saya. Iya Bu Asti. Kemudian menurut pengamatan Bu Asti sendiri, kenapa hal tersebut, permasalahan-permasalahan yang Ibu Asti ceritakan tadi, kenapa bisa terjadi? Ini loh Bu, setelah saya telusuri, ternyata beberapa siswa itu yang kurang fokus, yang lambat memahami pembelajaran. Yang pertama, ada sebagian yang mereka tidak sarapan pagi Bu. Iya. Yang sebagian lagi mereka memang daya serapnya agak lambat dalam memahami materi yang saya sampaikan. Iya Bu Asti. Jadi Bu Asti, dari permasalahan tersebut, kondisi seperti apa yang Bu Asti harapkan? Kondisi yang saya harapkan supaya siswa saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, semangat dalam pembelajaran. Iya Bu Asti. Jadi sesuai dengan pengamatan Bu Asti, kira-kira ada tidak metode yang sudah Ibu terapkan kepada siswa tersebut sehingga mereka aktif dalam belajar? Ada, saya coba dengan pembelajaran atau metode yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya Bu. Iya Bu, berarti ada Bu ya dari pengalaman Ibu ya. Kalau Ibu rentangkan Bu, dari skala 1 sampai 10, sampai mana Ibu sudah mencapai ketika menerapkan metode tersebut Bu? Sudah mencapai di 8,5. Wah luar biasa sekali ya Bu Asti ya. Baik Bu Asti. Jadi kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Asti untuk menjalankan rencana yang Ibu ingin terapkan Bu? Tentu saja yang pertama sekali yang bisa membantu yaitu Ibu Kepala Sekolah, kemudian Reknas Jawab, dan semua warga sekolah, kemudian orang tua wali murid. Saya melakukan komunikasi yang baik. Baik Bu Asti. Sebelum itu bagaimana apa yang akan Ibu Asti lakukan ke depannya agar murid-murid Ibu bisa aktif dan mau belajar serta fokus dalam pembelajaran Ibu? Iya, untuk kedepannya saya merencanakan
Saya akan mengingat peserta didik saya yang tadi sebagiannya tidak sarapan, harus sarapan pagi, bahwa sarapan di rumah itu penting. Yang kedua, saya akan melakukan bimbingan yang lebih kepada peserta didik saya yang tadi yang kurang memahami atau lambat memahami materi yang saya sampaikan. Baik Bu ya, itu sudah sangat bagus Bu. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang ingin Ibu terapkan agar siswa Ibu bisa terus seperti yang Ibu harapkan? Saya akan melakukan secara konsisten dan kontinu sampai terlihat perubahan kepada peserta didik saya, Bu. Baik Bu Asti ya, karena komitmen itu sangat penting Bu Asti ya. Iya, Bu. Jadi Bu Asti, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil pada hari ini sehingga anak Ibu bisa menjadi aktif serta fokus dalam pembelajaran? Saya mencoba dengan metode yang menyenangkan, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Iya Bu Asti, itu sangat bagus sekali Bu Asti ya. Lalu Bu Asti, bagaimana perasaan Bu Asti setelah perbincangan kita pada hari ini? Alhamdulillah, setelah perbincangan kita hari ini, saya merasa sangat lega, Bu. Karena dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, pada kesempatan ini saya sudah mendapat solusinya, Bu. Iya, luar biasa. Alhamdulillah Bu Asti ya. Semoga saya doakan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik dan semua murid-murid Ibu bisa sesuai dengan harapan Ibu sendiri ya. Amin. Ya Allah. Kemudian Bu Asti, saya tunggu nih Bu Asti, sesudah Ibu melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi, nanti saya tunggu kabar dari Ibu. Saya juga ingin tahu Bu Asti bagaimana keberhasilan sesuai dengan metode yang Ibu Asti harapkan tadi. Insya Allah, Bu, saya akan mengusahakan, dan setelah perbincangan kita ini saya lebih bersemangat untuk menerapkan atau rencana-rencana saya yang akan saya terapkan kepada peserta didik saya. Baik Bu Asti, kira-kira ada yang lain Bu Asti yang ingin Ibu Asti sampaikan pada hari ini? Untuk hari ini saya rasa sudah cukup sampai di sini, Bu. Iya Bu, terima kasih. Jadi saya tunggu kabar dari Ibu. Jadi cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang sudah dilakukan bersama dengan coach Ibu. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih sekali karena Ibu telah melakukan pengamatan untuk saya Bu. Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri Bu. Ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya ini Ibu memang sudah memberikan dua prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan serata dengan posisi Ibu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dialaminya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot.
Nah, dari catatan yang sudah saya catat itu, Ibu sudah melaksanakannya, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana dan juga ada tanggung jawab juga. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan sangat baik, ya Bu ya. Luar biasa sekali. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ketika saya melakukan proses coaching untuk kedepannya. Kemudian yang mana mungkin coach tadi merasa ada unek-unek, kemudian seterusnya saya menggunakan salah satunya yaitu menggunakan teknik stop Bu, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri pada saat coaching tadi Bu. Baik Ibu, kehadiran penuh memang menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja ya Bu ya, tetapi juga ada potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan kepada coach Ibu. Ketika Ibu melakukan coaching, dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya, agar kedepannya ketika memberikan proses coaching itu Ibu bisa sesuaikan dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau layanan coach. Terus Ibu juga tetap berpegang pada alur tirta. Jadi tirta tetap dilaksanakan terus ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu, karena harapan saya memang dalam coaching ini agar saya bisa berkembang dalam proses coaching tentunya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.